dari kelas 28 baik sedikit tentang anatomi karya tulis ilmiah. Anatomi artinya bentuk atau susunan struktur tubuh sebuah karya tulis, baik ilmiah atau bukan, juga memiliki susunan atau bentuk. Anatomi ini biasanya disebut outline atau kerangka atau sistematika. Bisa disimpulkan bahwa secara garis besar struktur penyajian sebuah karya tulis ilmiah terdiri atas bagian pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Bagian pengantar atau sering disebut pendahuluan dapat berupa latar belakang yang menggambarkan pentingnya topik yang akan dibahas, tujuan penulisan, dan mungkin juga ruang lingkup penulisan. Bagian inti atau pembahasan sebuah karya ilmiah merupakan bagian yang paling besar dalam sebuah karya tulis ilmiah, tergantung dari luasnya masalah yang dibahas atau dari jenis karya ilmiah yang ditulis. Bagian pembahasan ini dapat sangat panjang dan dapat pula sangat singkat. Bagian awal sebuah karya tulis ilmiah dapat digambarkan sebagai sebuah trapesium dengan sisi lebar di atas dan sempit di bawah. Bentuk ini mengilustrasikan dinamika pemikiran penulis yang seharusnya semakin mengusat. Cara ini disebut dengan dinamika diskusi konsentrasi. Komponen-komponennya adalah latar belakang, topik, masalah, gagasan pokok. Bagian inti karya tulis ilmiah digambarkan berupa batang tegak lurus. Bentuk ini menggambarkan dinamika pemikiran yang ilmiah, lurus, objektif, tenang, jelas, ringkas, tepat. Tegak lurus berarti langsung mendukung gagasan-gagasan pokok, mendukung dalam inti, membuktikan, menjelaskan, menunjukkan kebenaran. Bagian inti dapat terdiri dari beberapa bagian sesuai dengan keperluan, mulai dari landasan teori hingga pembahasan. Tiap-tiap bagian terdiri atas komponen pikiran utama, pikiran-pikiran pendukung, dan pikiran-pikiran penjelasan. Tiap-tiap bagian memiliki tujuan antara atau tujuan semu atau kesimpulan bagian untuk menuju tujuan akhir, yakni membuktikan kebenaran gagasan pokok. Nah, bagian akhir karya tulis ilmiah berbentuk trapesium dengan sisi lebar di bawah dan sempit di atas. Bentuk ini menggambarkan dinamika proses pemikiran yang kembali meluas atau dinamika konsentrasi difusi. Komponen-komponennya adalah penegasan, kembali, gagasan pokok, rangkuman, pikiran-pikiran utama, dampak, kesimpulan, harapan, tindakan, dan lain sebagainya. Misalnya daftar pustaka dan lain-lain. Dengan memahami ciri umum struktur karya tulis ilmiah akan memudahkan penulis dalam menulis karya tulis ilmiah secara mengalir namun tetap fokus pada tujuan. Struktur tersebut ibarat peta yang memandu penulis dalam menyampaikan data dan fakta hingga sampai ke tujuan akhir. Jika tiga bagian utama tersebut dipecah, dapat disimpulkan bahwa paling tidak ada tujuh elemen wajib dalam suatu karya tulis ilmiah, yakni yang pertama abstrak, kedua pendahuluan, ketiga kajian pustaka atau landasan teori, 4 metodologi, 5 analisis data atau hasil, dan pembahasan, 6 kesimpulan dan saran, 7 daftar pustaka. Nah, itulah materi tentang anatomi karya tulis ilmiah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.